Shalom, damai di hati. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Bersyukur di pagi hari ini Tuhan masih anugerahkan kita nafas kehidupan sehingga kita masih menikmati hari yang baru ini dan menjemput berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Mengawali aktivitas kita di sepanjang hari ini, marilah kita datang kepada Tuhan. Kita membaca dan merenungkan firman-Nya sebagai pelita dalam kehidupan kita untuk menerangi jalan kehidupan kita. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Di pagi hari yang indah ini, pagi hari yang penuh dengan berkat yang Tuhan sediakan bagi kami. Kami bersyukur ketika kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati oleh Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mau mengawali aktivitas kami. Namun kami membutuhkan firman-Mu untuk menerangi jalan kehidupan kami. Supaya ketika kami melangkah, kami selalu dibimbing, dituntun dengan firman Tuhan. Sehingga kami tidak tersesat dalam jalan kehidupan yang akan kami tapaki. Terima kasih banyak Tuhan Yesus yang baik. Ini kami yang berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Firman yang hidup kami berdoa dan bermohon. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, pembacaan kita di hari ini sesuai dengan renungan harian keluarga. Terdapat dalam 1 Korintus pasal 12 ayatnya yang ke-8. Firman Tuhan berkata, "Sebab kepada yang seorang Roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain, Roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan." Terpujilah firman Tuhan. Judul renungan harian keluarga di hari ini, Rabu 4 September 2024, adalah berkata dengan hikmat dan pengetahuan. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan, ada ungkapan berkata, "Mulutmu adalah harimaumu." Kata yang sepadan dengan itu ialah, karena mulut badan binasa. Kedua kalimat di atas merupakan nasihat, agar ketika berbicara dengan orang lain, kita perlu menjaga lisan atau perkataan. Sebab perkataan yang tidak terkontrol atau terkendali, akibatnya menyulut pertengkaran dan bahkan menimbulkan permusuhan. Dalam Mazmur 34 ayat 14, Raja Daud juga menulis, "Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu." Dari ayat itu tegas diingatkan bahwa dari anggota tubuh manusia yang tak memiliki tulang itu bisa lahir hal-hal yang jahat dan menipu yang tujuannya mencelakai orang lain. Karena itu, Daud melanjutkan kalimatnya dengan berkata, "Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat." Dalam Mazmur 34 ayat 16a. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan, firman Tuhan saat ini, Paulus menasihati jemaat Korintus agar berkata-kata dengan hikmat dan pengetahuan. Kedua perkataan itu merupakan karunia rohani atau wujud dari manifestasi Roh Kudus. Roh menyatakan diri dalam komunikasi hikmat Allah kepada orang lain. Hikmat mungkin diperoleh melalui belajar atau dari pernyataan Allah, namun dia baru berguna
kalau digunakan untuk kepentingan bersama. Intinya hikmat yang dimaksudkan bukanlah hal duniawi, melainkan yang berasal dari Allah. Tujuannya untuk mengerti fakta-fakta yang sudah diketahui dan menerapkannya ke dalam keadaan tertentu. Karunia berkata-kata dengan pengetahuan adalah pengajaran. Karunia ini adalah kemampuan yang diberikan oleh Roh Kudus untuk mengucapkan pengetahuan yang dibutuhkan dalam situasi tertentu dengan tepat dan jelas. Dan Paulus menyampaikan ini untuk mengingatkan jemaat Korintus bahwa perkataan-perkataan rohani yang lahir dari hati yang sombong tidak akan mendatangkan manfaat dan berguna bagi sesama. Keluarga Kristen yang dikasihi Tuhan, orang berhikmat adalah orang yang perkataan dan perbuatannya sejalan dan konsisten. Sehingga ini mau menjelaskan bahwa orang yang berhikmat, sikap dan tutur katanya tidak berubah-ubah, sama dan sejalan. Hikmat yang berarti Sophia, kebijaksanaan, pengertian, dan kecerdasan. Dan untuk menjadi orang berhikmat, dalam surat Yakobus pasal 1 ayat 5a di sini ditulis, "Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati." Di sini hikmat disebutkan berasal dari Allah. Dan karena itu, untuk menjadi bijaksana, hendaklah kita memintanya kepada Allah. Akan tetapi ada syaratnya, seperti dalam Amsal 9 ayat 10a berkata, "Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan." Syaratnya harus takut akan Tuhan. Dan kata takut di sini sama artinya dengan hormat, tunduk, setia, dan taat. Karunia ini sangat dibutuhkan dan berguna bagi jemaat. Dengan perkataan hikmat, kita bukan hanya dapat menyampaikan kebenaran, tapi juga menjadi teladan bagi orang lain. Intinya hikmat bukanlah tentang hal duniawi, melainkan yang berasal dari Allah. Demikian pula dengan perkataan pengetahuan, adalah kemampuan yang diberikan Roh Kudus untuk mengucapkan pengetahuan yang dibutuhkan dalam situasi tertentu dengan tepat dan dengan jelas. Dengan karunia pengetahuan, orang yang mendengarnya akan terdidik dan didewasakan baik dalam iman maupun dalam pengetahuan. Tuhan Yesus menolong kita untuk melakukan firman ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mohon karuniakanlah kepada kami hikmat dan pengetahuan, agar kami dianugerahkan akal budi dan menjadi teladan bagi sesama di tengah-tengah tugas, kerja, dan pelayanan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber hikmat dan pengetahuan yang benar, kami berdoa. Amin.